Shalom, selamat pagi jemaat dikasihi Tuhan. Kembali kita berjumpa dalam renungan pagi. Mari jemaat dikasihi Tuhan, kembali pagi hari ini saya mengajak kita semua untuk merenungkan firman Tuhan. Supaya melalui firman Tuhan, hidup kita akan terus dibangun dan kita akan terus bertumbuh, diteguhkan dan dikuatkan dalam iman dan pengharapan. Sebab firman Tuhan adalah kebenaran yang memerdekakan hidup kita. Firman Tuhan menjadi sumber kekuatan bagi kita. Firman Tuhan pedoman bagi kita. Bahkan firman Tuhan juga yang akan terus menuntun dan menerangi langkah hidup kita. Ya, mari jemaat dikasihi Tuhan, sebelum kita merenungkan firman Tuhan pagi hari ini, kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, kembali Tuhan, pagi ini kami datang ke hadirat-Mu. Kami menaikkan segala puji dan hormat dan syukur atas segala kebaikan-Mu, atas begitu besar kasih setia-Mu, rahmat dan anugerah Tuhan, berkat dan kemurahan-Mu ya Tuhan, perlindungan Tuhan, penyertaan, pertolongan, dan bahkan pemeliharaan Tuhan atas seluruh hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Dan pagi ini kembali kami mau merenungkan firman-Mu. Mari Tuhan singkapkan dan nyatakan kebenaran firman-Mu. Dan Roh Kudus urapilah kami ya Tuhan. Sehingga kami bisa menangkap apa yang menjadi pesan Tuhan. Dan juga mengerjakannya di dalam hidup kami. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasihi Tuhan, kita akan kembali buka Alkitab kita. Renungan pagi hari ini saya ambilkan dari 2 Tawarik 15 ayat yang ke-7. Saya bacakan. Tetapi kamu ini kuatkanlah hatimu, jangan lemah semangatmu, karena ada upah bagi usahamu. Coba dikasih Tuhan, seringkali di dalam perjuangan hidup kita, di dalam setiap apa yang kita lakukan, kita menghadapi situasi kok rasanya gitu ya, pergumulan ini nggak segera berakhir. Kok rasanya proses ini kok nggak segera berakhir. Kok rasanya beban ini kok tidak semakin ringan. Tetapi jemaat dikasihi Tuhan, dengar baik-baik. Kuatkan hatimu, jangan ngelokro, jangan jadi lemah. Ya, jangan lemah semangatmu, ini penting. Ya, kita kadang mesti memotivasi diri kita supaya kita tidak goyah, supaya kita tidak menjadi ngelokro dan menjadi lemah. Ayo semangat terus. Kadang-kadang perlu kita memotivasi diri. Ya, beberapa waktu yang lalu ada pertandingan, beberapa kali pertandingan bulu tangkis yang saya saksikan ya. Ada Singapore Open, ada sebelum juga Indonesia dan sebagainya lah ya. Ada banyak event. Dan sering sekali saya mendapati pemain bulu tangkis itu memotivasi diri. Sebenarnya gimana dia? Gitu. Dia teriak sendiri. Tujuannya apa? Dia memotivasi diri. Ya, waduh, rasanya kok kok lama sekali. Tetapi dia nggak boleh jadi lemah. Nggak boleh istilahnya fokusnya, perhatiannya menjadi tidak terfokus ya. Artinya jangan sampai goyah, jangan sampai jadi bimbang, jangan sampai jadi bosan. Kok lama? Tapi terus semangat gitu ya. Dikatakan karena ada upah bagi usahamu. Jadi apa yang kita kerjakan tidak akan sia-sia. Ada sesuatu hasil yang akan kita terima. Karena itu di dalam menjalani setiap proses kehidupan, jangan jadi lemah. Kuatkan dan jangan lemah semangatmu. Tetaplah bergairah, tetaplah bersemangat. Ya. Terus bagaimana aku sudah bersemangat? Mungkin saudara akan mengatakan, tetap saja kok rasanya nggak selesai-selesai. Kok aku rasanya nggak kuat lagi. Kalau kau merasa tidak kuat lagi. Kau merasa terlalu berat dan tidak mampu lagi. Perhatikan ayat ini. Yesaya 40 ayat 29. Saya bacakan. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Perhatikan ini. Saat engkau merasa engkau kehilangan kekuatanmu. Saat engkau merasa sudah nggak ada semangat lagi. Ingatlah, Tuhan yang akan memberi kekuatan. Tuhan yang akan menambahkan semangat yang baru. Karena itu mendekatlah kepada Tuhan. Ya, saat engkau kehilangan kekuatan, rasanya udah habis menyerah. Ya, jangan menyerah. Datang kepada Tuhan. Engkau hanya boleh berserah kepada Tuhan, tapi jangan menyerah dengan keadaan. Berserah kepada Tuhan artinya kita mengangkat tangan di hadapan Tuhan, minta kekuatan baru dari Tuhan. Lalu apa?
Tuhan akan menambahkan semangat saat engkau sudah nggak berdaya. Rasanya sudah menyerah saja. Tetapi sekali lagi, jangan pernah berhenti, jangan pernah menyerah. Karena dari setiap perjuangan yang sudah lakukan, dari setiap pergumulan yang kita lakukan, ada upahnya. Jadi ada sesuatu yang menanti di depan kita. Jadikan itu motivasi buat kita untuk tidak berhenti di tengah jalan. Kita tidak pernah tahu sejauh mana perjalanan hidup ini akan berakhir. Mungkin tinggal selangkah lagi, mungkin tinggal besok. Ya, kita nggak pernah tahu. Kita sudah berjuang mungkin bertahun-tahun, mungkin puluhan tahun. Tinggal mungkin berapa jam ke depan. Kalau kita menyerah, rugi besar. Ya, karena ketika kita menyerah dengan keadaan, kita menyerah ketika menghadapi pergumulan perjuangan hidup, maka semua yang pernah kita lalui itu akan sia-sia. Ya, termasuk dalam hal perjuangan iman, termasuk dalam hal kita istilahnya mengandalkan Tuhan, hidup dalam Tuhan. Selama ini percaya, tetapi ketika engkau berdoa, bergumul dengan masalah, engkau menemukan jawaban dan engkau menyerah, rugi besar. Ya, jangan menyerah dengan keadaan, tapi berserahlah kepada Tuhan. Artinya engkau datang kepada Tuhan, nyatakan isi hatimu kepada Tuhan, ungkapkan apa yang engkau alami kepada Tuhan. Dan perhatikan, Dia akan memberi kekuatan baru kepadamu. Dia akan menambahkan semangat ketika engkau sudah tidak berdaya lagi. Sehingga engkau akan mendapatkan semangat dan kekuatan yang baru. Engkau akan dimampukan. Karena itu doanya jangan minta beban yang ringan, tapi mintalah bahu yang kuat. Ya, jangan kita hanya minta yang enteng-enteng saja Tuhan, yang gampang-gampang saja. Justru sebaliknya, ya, ketika engkau menghadapi sesuatu yang engkau rasa berat, sesungguhnya Tuhan akan memberi kekuatan. Sesungguhnya Tuhan akan menambahkan semangat sehingga engkau akan menjadi pribadi-pribadi yang tangguh, pribadi-pribadi yang kuat karena teruji ketika menghadapi tekanan, beban dan permasalahan yang berat dan engkau bisa berkemenangan. Karena apa? Karena Tuhan yang memberi kekuatan dan semangat yang baru. Ingat, ada upah bagi usahamu. Jangan pernah berhenti tengah jalan. Apapun masalahmu, datang kepada Tuhan, minta kekuatan. Dia sediakan kekuatan, Dia berikan semangat sehingga engkau pasti bisa dan engkau pasti berkemenangan. Amin. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu. Memberi semangat baru kepada kami, Tuhan. Kami tidak mau menyerah apapun yang terjadi dengan hidup kami. Kami hanya mau berserah kepada Tuhan, memohon kekuatan Tuhan, memohon semangat yang baru yang dari Tuhan. Dan kami percaya kekuatan yang dari Tuhan, semangat baru yang dari Tuhan memampukan kami melewati setiap tantangan, setiap pergumulan apapun di depan kami. Dan kami percaya Tuhan, kami bisa. Dan ada upah yang menanti dari setiap usaha yang kami kerjakan bersama dengan Engkau. Biarlah bagimu segala kemuliaan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan hari ini hidup kami dalam tuntunan penyertaan Tuhan. Jauhkan celaka dan mara bahaya. Damai sejahtera dan sukacita berkat Tuhan menyertai kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, jangan pernah menyerah. Tetap semangat, maju terus dalam iman dan pengharapan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.